Waalaikumsalam. Masuk Mas, silakan duduk, boleh. Iya Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya dengan siapa ya? Saya Sigit Kurniawan Ibu. Saya ingin melakukan counseling dengan Ibu. Mas Sigit, kenal ini apa konseling di sini dari siapa nih sebelumnya? Tadi saya sih sebenarnya sebelumnya tuh lihat-lihat di YouTube tentang counseling itu apa, ngobrol-ngobrol. Terus saya dapat kontak person Ibu, alamatnya di sini, udah saya datangin gitu. Iya Mas Sigit. Iya, perkenalkan saya Ibu Novita. Sebelumnya saya mau ngasih tahu Mas Sigit bahwa konseling di sini dibutuhkan waktu 30 menit aja. Nanti kalau Mas Sigit mau konseling lagi, itu bisa melalui, kan di situ kan ada nomor telepon Ibu ya, itu udah termasuk WA. Terus terus nanti bisa Mas Sigit chat, Ibu ada waktu senggang atau enggak, atau Ibu saya mau ke sana nih gitu. Nanti bisa melalui saya. Mas Sigit pokoknya di sini ceritakan apa yang Mas Sigit keluhkan, apa yang Mas Sigit rasakan dan dipendam mungkin ya. Itu diceritakan di sini. Ibu akan mendengarkan Mas Sigit. Insya Allah Ibu bisa ngasih tahu arahan yang baik buat Mas Sigit. Terus bisa membuat Mas Sigit tuh harus gimana nih jalan yang benar buat Mas Sigit. Dan di sini Ibu Mas Sigit pokoknya harus percaya sama Ibu. Ibu di sini bakal nutupin apapun yang Mas Sigit bicarakan sekarang. Ibu gak bakal bilang siapa-siapa, karena dalam bimbingan konseling sifatnya itu rahasia Mas. Oh, rahasia Bu, berarti benar-benar cuma kita doang berdua yang tahu ya Bu ya? Iya, pokoknya Ibu gak bakal itu kayak ngomong sana, ngomong sini. Ibu kan kerjanya kan sebagai konselor. Gimana pun nanti ada anak dari yang muda, tua, masih remaja, itu kalau ada yang mau ngobrol dengan Ibu, pokoknya Ibu kunci mulut, rahasia. Insya Allah Ibu bisa menutup aib-aib klien gitu Mas. Iya Bu, soalnya saya mau cerita masalah saya Bu, masalah kehidupan saya udah mulai ini. Sebelumnya kalau boleh tahu, Mas Sigit orang sini apa orang sini juga? Jadi bisa lewat Google Map apa? Iya, tadi saya nyari lewat Google Map Bu, soalnya lumayan jauh sih Bu rumah saya. Saya sih aslinya bukan di sini. Sini ngekos saya gitu. Ngekos ya, berarti nggak sama orang tua? Nggak, sendiri. Emang aslinya orang mana nih? Saya aslinya orang Magelang Ibu, Magelang. Orang Magelang. Ibu kira tuh Mas Sigit tuh orang sini, makanya bisa nyari tahu daerah sini, bisa sampai ke sini gitu. Enggak, saya orang Magelang. Di sini saya baru Bu, belum lama. Alhamdulillahnya nggak jauh lah dari rumah, dari kerja kosan. Atau kuliah? Iya, saya kerja sambil kuliah Bu, makanya Wah, hebat saya ya. ada masalah ini, merasa kerja jadi kepikiran, nggak fokus, kuliah juga jadi kurang konsentrasi gitu Bu. Benar-benar. Jadi kayak kurang konsentrasi, pokoknya pikirannya kemana-mana gitu ya. Iya, jadi ya nggak fokus lah intinya gitu Bu. Jadi saya tuh lagi galau Bu sebenarnya. Kalau boleh tahu Mas Sigit tuh sebelumnya pernah ngelakuin konseling nggak, kayak di yayasan atau di tempat-tempat tertentu gitu yang Mas Sigit ceritakan kepada konselor gitu? Saya itu paling nonton di YouTube doang Bu. Baru kali ini aja sih mau datengin seorang konselor gitu. Berarti Mas Sigit suka cari di YouTube tuh Iya, ya, kayak info. cara gimana Saya suka menghadapi masalah atau kayak gimana gitu ya. Pokoknya menghadapi masalah yang sedang saya jalani Bu gitu. Iya. Kalau boleh tahu, Ibu pengen ngelakuin konseling, tapi perasaan Ibu muka Mas Sigit pucet tuh ya. Kenapa Iya, Bu, tuh? Coba saya ceritain. banyak begadang. Banyak begadang? Iya, saya banyak begadang Bu, soalnya nggak bisa tidur gitu. Terus udah nggak bisa tidur, terus ya kepikiran lah Bu gitu. Iya.
Mas Sigit padahal kerja kuliah juga, Mm-mm. tambah begadang. Tambah begadang. Wah, nanti itu bakal ganggu kesehatan Mas Sigit. Emang Iya. apa sih masalahnya kalau boleh tahu? Iya, saya apa namanya lagi ada masalah Bu sama pasangan saya Bu. Padahal saya udah lama sama dia. Terus boleh Iya, ceritakan? ya jadi pertama sih awal-awal kita tuh ketemu di kampus Ibu. Satu fakultas tapi beda ini sih Bu, beda kelas gitu. Oh iya. Beda prodi. Terus? Jadi waktu awal ketemu tuh di tahun 2018 Bu, ketemu dia kan juga udah lumayan lama tuh Bu, berarti udah sekitar 4 tahunan lebih gitu. Lumayan lama itu ya Mas Sigit ya? Iya. Tapi ya akhir-akhir ini semenjak kita mulai serius apa namanya ke jenjang yang lebih serius, kok dia makin lama makin menjauh gitu Bu. Jadi saya kok kepikiran, saya bilang makin cuek, makin Tapi sekarang pasangan apa mantan nih Ibu bilangnya? Masih pacaran atau udah enggak? udah enggak sih Bu. Oh, berarti mantan udah ya. Berarti mantan Mas Sigit sekarang tinggalnya di dia di daerah Condet Bu. Oh gitu. iya. Iya. Kalau begadang terus, kesehatan Mas Sigit bisa terganggu kayak diare lah atau kurang makan, lambung gitu loh Mas Sigit, nanti bisa kena penyakit lagi, malah ya bisa lebih parah. Iya sih, kemarin juga sempat sakit perut terus dicek Bu di klinik, terus kata kliniknya ini karena telat makan yang terlalu sering gitu. Kalau sekali 2 kali kan paling masih bisa pakai obat warung. Kemarin pas ke klinik katanya terlalu sering telat makan. Ya udah saya bilang iya karena karena makan juga ngamut gitu Bu, bawaannya kenyang terus, karena nggak pernah kepikiran gitu kali ya Mas Sigit ya. nggak pernah Iya ngerasa sih. lapar kayak sebelumnya kan. Dulu mah saya mah gendut Bu, kok kata orang-orang gitu. Saya kan dulu mah Dulu kecil Mas Sigit dulu gendut gitu ya? gendut waktu emang dari keturunan ayah ibu saya emang gendut Bu, jadinya Faktor dulu mah genetik ya. zaman dulu sekolah dari SD sampai SMA juga gendut, suka dibilang ya gajah-gajah gitu, dikata-katain, dibully lah istilahnya. Terus kuliah ketemu sama mantan yang sekarang itu Bu, baru deh dari situ ya diajarin buat olahraga gitulah, pokoknya makanya banyak kenangannya gitu. Oh iya bener sih, kalau misalkan Mas Sigit dulu gemuk, ketemu dia langsung bisa Kurus lagi iya, lah, bisa ideal kurus lah gitu istilahnya. Bu, nggak kurus Bisa banget. iya bisa jadi laki-laki yang Mm-mm. ya membuktikan kalau gue ini tuh bukan gajah yang tadi Mas Sigit Iya, bilang ya. karena Jadi iya sih, ibu juga ngerti tuh perasaan Mas Sigit pasti kepikiran. terlalu banyak kenangannya juga sih Bu, bukan cuma soal saya dari gendut kurus doang gitu, tentang dari dia nemerin saya dari nol, dari waktu saya nganggur cuma kuliah doang kan juga. Kalau misalnya nganggur bayar kuliahnya nggak enak juga sama orang tua kan, berarti kayak kalau istilahnya beban orang tua gitu. Makanya saya sama dia kadang dicariin kerja, dan kerja yang sekarang pun ya bekas dia juga dicariin sama dia dulunya Iya gitu. sih. Makanya ya banyak jasanya juga gitu dia, tapi kok tiba-tiba bisa kayak gini gitu loh Bu. Makanya saya sedih banget kalau misalnya pisah sama Itu dia pisah gitu. tiba-tiba atau emang ada laki-laki lain tunangan ya? Iya, tunangan itu Bu, tunangan iya. tunangan itu kayaknya ya dijodohin sama orang tua apa gimana Bu, karena kan saya kan masih ini ya Bu, kuliah masih juga kuliah, karena mungkin biar nunggu dulu kuliah ya Mas Sigit ya baru bisa melamar atau menuju pelaminan gitu. kayaknya ya calonnya ya udah mapan mungkin ya Bu ya, jadi lebih orang tuanya juga lebih percaya sama dia. Padahal gitu. kan orang tuanya juga kenal kan Mas Sigit, Kenal, pernah main Bu, nggak ke rumahnya? Ya saya mah sering kalau jemput dia buat main kan, saya mah main Izin mulu. ya ke orang tuanya. Iya pasti saya izin. Terus juga orang tua saya pernah ke Rumahnya, rumahannya, silaturahmi ya? silaturahmi lah, sekedar Padahal udah kenal saling gitu. kenal ya. Iya Bu, udah deket banget, makanya itu saya bilang aduh sayang banget gitu ya, sampai orang tua saya juga nanyain mulu gitu. Terus Si apa tuh? Mas Rosalia Sigit bilang apa kalau misalkan orang tua nanyain? ya apa adanya aja sih Bu, orang tua juga Bilang ikut kalau sedih udah. gitu. Iya kalau udah
dia Udah nggak misalnya sama-sama lagi. udah nggak sama-sama, udah tunangan. Padahal kan tinggal nunggu sebentar lagi, Mas Sigit kan Iya, udah mau lulus, selesai gitu ya. ah. Kenapa ya namanya perempuan Mas Sigit itu Iya. pasti cobaan itu pasti ada, makanya Mungkin cowoknya lebih mapan ya Bu ya, lebih. Kalau kerjaan saya kan sekarang kan di pabrik, berat Bu di tapi pabrik. lumayan loh Mas Sigit, di pabrik tetangga saya juga itu tuh. Iya lumayan, tapi mungkin cowoknya dia lebih dari itu gitu loh Bu. Mungkin ya kalau nggak salah TNI apa polisi juga, pokoknya gitulah Bu, apa namanya, abdi negara gitu. Kalau saya mah paling ya UMR doang, UMR. Tapi Segitu. jangan patah semangat Mas Sigit, UMR Mas Sigit bisa nyisihin uang, nanti bisa tabungan Mas Sigit banyak. Jadi sisihin berapa setelah kerja tuh, misalkan gajian berapa, sisihkan berapa untuk orang tua berapa, itu nanti insya Allah bakal kekumpul. Iya makanya Jadi Mas Sigit udah pokoknya sabarin, tetap nabung, pokoknya bahagian orang tua. buat ini juga sih Bu, buat pelajaran buat saya. Kalau apa namanya, kita sungguh-sungguh, nanti apa namanya, cewek juga bakal datang ya Bu ya, kalau kata orang-orang kan Bener, gitu ya. pasti. Saya ya capek sih Bu, di kerja di pabrik emang capek sih, makanya udah capek, jarang makan, kadang suka sakit gitu. Mah saya jadinya terlalu akut ya, kalau kata orang tuh bahaya. Iya tuh gitu. Mas Sigit, lambung bahaya, bisa ke stroke, ke jantung, atau ke merambat ke semuanya. Makanya pokoknya jaga pola makan, jangan telat makan. Iya makan. Tapi Mas Sigit tinggal sama orang tua kan? Iya, enggak sih ini Bu, orang tuanya kan apa namanya di Magelang. Jauh Bu. ya? Oh iya, di sini Kalau saya ngekos. ngekos, makanya udah ngekos, jadi Sendiri, pabrik ya. sendiri kan. Kalau misalnya Harus butuh dukungan, butuh perhatian lebih gitu ya Mas Sigit. paling saya temen sih, cuma temen kerja doang sih Bu, di apa namanya, di pabrik. Kalau misalnya di rumah pulang kerja, kalau nggak kuliah ya udah bengong-bengong doang gitu. Terus ya ujung-ujungnya mikirin itu mantan saya itu gitu ya. Terus jadinya kayak apa ya, galau. Terus padahal kan pulang kerja saya makan gitu, tapi saya malah mikirin dia doang. Kalau mikirin dia ya sampai malam nggak Pasti makan. kepikiran Iya, juga ya. nggak makan ya udah deh, akhirnya besoknya Kena sakit. lambung gitu. Sampai Ya Mas Sigit libur jangan ke- kebanyakan minum obat. Kalau emang itu konsultasikan dulu aja ke dokter. Tadi kan Mas Sigit bilang suka minum obat warung ya. Itu jangan dibiasain, karena kan kita nggak tahu dosis-dosisnya. Kita Iya sih. pusing asal minum obat ini, obat itu. Nanti kalau kebanyakan obat juga bahaya buat kesehatan Mas Sigit itu. Habis mau ke dokter juga ini Bu, males sendiri juga, kayak gimana gitu, Berat hampa gitu ya. gitu, kayak Gak ada yang nemenin, sendirian. Kenapa nggak ikut di sini? Kuliahnya daring atau offline? masih daring sih daring Bu, ya? masih iya pakai zoom gitu. Iya, apa nggak pulang kampung dulu aja sebentar, paling 2 hari, 3 hari. Iya pas libur kerja Kan kali ya Bu ya. gitu. ekstensi juga ya. Jadi kan di hari kerja, kalau emang masih gitu, biasanya kan di pabrik itu kan setahun tuh ada cuti. Iya. Dikasih cuti minimal seminggu atau berapa hari. Itu diambil buat ke orang tua aja, sekalian nengok Ya, gitu kan. saya sih Orang tua kalau di sana kan juga pengen anaknya pulang, nggak mungkin lah orang tua kesini, paling capek nanti kan, badannya juga kasihan. ya semenjak apa namanya nggak pernah hubungan lagi sama mantan saya kan, HP saya sepi ya Bu ya. Ya paling saya hubungin ibu saya aja gitu ya. Jadi ada positifnya juga ya, jadi bisa Iya, jadi lebih ke lebih orang deket tua. dengan orang tua. Ya tapi ya tetap beda sih Bu rasanya gitu. Kalau Nggak sama ada orang tua, yang istimewa lah ya. kalau sama orang tua kan ceritanya juga nggak begitu Paling ya konten terbuka. Iya, kalau makanya saya sama ibu biar lebih terbuka gitu. Kalau Iya, konseling itu kan mah di sini terbuka. mah terbuka aja. Konseling itu nggak usah dipikiran Mas Tutup-tutupin Sigit, ya, Bu, ya. takut, nggak usah ditutup-tutupin. Konseling itu ya anggap aja kita teman sharing dan bisa apa ngasih solusi buat Mas Sigit gitu. Iya, kalau misalnya sama ibu saya kan paling ya nggak Canggung semuanya ya? saya ceritain Bu. Ya iya sih canggung, ya nggak boleh canggung, tapi kan
kalau saya ceritain semuanya nanti ibu saya takutnya malah kepikiran juga gitu, benar-benar. malah bahaya buat ibu saya. Udah saya pendam sendiri aja gitu, makanya Oh iya saya sih, kasihan datang juga ya ke kalau ibu misalkan gitu. sampai, apalagi orang tua Mas Sigit punya ini apa, ada Penyakit, penyakit atau iya apa. ada bu, ada Iya, penyakit gitu kayak lah. bahaya juga tuh kalau misalkan sampai kepikiran juga, ikutan kepikiran, itu masalah Mas Sigit, orang tua ikutan kepikiran, kasihan juga Nah gitu makanya orang itu tuanya. saya yang nggak semuanya saya ceritain gitu, yang sedih-sedih banget ya udah saya pendam Dipendam sendiri. sendiri. Makanya Kesini kebanyakan ya. iya kesini, kebanyakan ngelamun juga di rumah. Ya udahlah saya iseng aja kesini nyoba-nyoba, saya bilang alhamdulillah di sini ya dapat kebanyakan positifnya gitu buat kehidupan saya di kedepannya gitu. Amin. Iya sih Mas Sigit, saya juga Hmm. ya pelan-pelan pokoknya ngasih tahu Mas Sigit. Itu sih terserah Mas Sigit ya mau ikut anjuran saya atau enggak. Cuma emang menurut saya gitu, lebih baik udah pokoknya dihapus-hapusin, lupain semuanya. Iya sih bu, itu kayaknya nanti ya, Bakal hilang sendiri dengan berjalannya waktu mungkin ya. ya mungkin kalau pertama-tama masih berat ya bu ya, Benar. nanti mungkin berjalannya waktu udah nggak keinget-inget dia, terus saya harus banyak ya relasi juga ya bu, biar banyak curhat gitu. Selama ini kan saya sama teman kerja nggak pernah curhat, cuma ya udah diem. Pengawasan mungkin. Iya, Jadi tapi teman kerja saya sih juga pada ini bu, apa komentarnya namanya, negatif atau positif, atau yaudah Kit balas aja lo sana atau gimana, itu sih atau balas aja ada dengan yang hal-hal yang positif. gaib atau gimana gitu kan. Enggak. Biasanya ada tuh anak-anak muda kayak gitu, enggak ya? Enggak sih bu, alhamdulillah enggak, teman Mudah-mudahan, saya nggak ada yang kayak gitu. Kayak ada yang bilang udah doain aja Kit semoga dia bahagia, berarti kan positif ya bu doanya. Iya, itu mah emang harus kayak gitu. Saya insya Allah ya ikhlas lah bu kalau dia bahagia sih. Iya. Tapi teman curhat saya paling di pabrik cuma berapa orang gitu bu, sedangkan kalau teman kampus Banyak pada ya? daring enggak bu, Ya? daring Oh iya, jadinya daring. jadinya Tapi kita suka nggak, ketemu nggak maksudnya jarang. di luar itu? Oh, Udah karena capek sibuk kerja duluan, ya? iya pulang Jadi, kerja ya udah capek, teman-teman pada ngumpul sih, kalau yang lain pada nggak kerja. Kalau saya pulang kerja apalagi di pabrik, oh udah capek ya udahlah, udah langsung, langsung tidur atau rebahan, pokoknya iya. istirahat, bangun kerja, kayak pulang gitu-gitu doang tidur. bu. Sabtu Minggu untuk kuliah ya. Satu gitu. minggu untuk kuliah udah, ya udahlah udah males Ya ya, pokoknya paling nih teman kerja tetap semangat. doang. Ibu mah cuma bisa nyemangatin, ngasih Alhamdulillah deh, Bu. solusi buat Mas Sigit ke depannya biar lebih bagus. Iya, alhamdulillahnya ya saya kesini ya dapat pencerahan juga, jadi lebih terbuka gini. Kalau daripada sebelumnya saya tertutup, dipendem aja, saya bilang aduh ini kalau kayak gini mulu bahaya juga buat kehidupan saya, kesehatan. Iya, itu dia mental saya kalau lama-lama jadi kayak orang apa ya, orang Kayak diemnya gitu. pikirannya kosong gitu ya. Nah dia teman-teman saya juga pada nyadarin gitu bu, kayak Kit lu kok kayak gini sih, udah beda lu, kayak auranya juga lagi galau lu ya gitu, banyak yang kayak gitu. Tapi saya bilang enggak, biasa aja, padahal mah ya dalam Berarti hati. Mas Sigit tipe-tipe orang yang bisa nutupin Iya, kesedihan nih kayaknya nih. habis saya cerita kayak gini ya cuma 1-2 orang bu. Kalau di pabrik kan banyak orang, tapi yang saya percaya ini cuma 1-2 gitu. Itu juga nggak sepenuhnya Jauh ya, saya sangat ceritain. jauh. Iya, 4 tahun. Berarti Mas Sigit tuh selama ini beberapa minggu ke belakang itu suka begadang, suka ngelamun ya. Iya, ngelamun terus tuh Bu, pokoknya. Iya. Jadi apa namanya, banyakan galaunya Bu gara-gara mikirin itu gitu. Tapi mantan Mas Sigit sekarang memang putus dari Mas Sigit itu udah punya pacar lagi atau mau tunangan atau Oh dia udah mau tunangan ya Bu. Kemarin saya sih iseng Bu ngelihat apa namanya story di media sosialnya dia gitu. Kayaknya dia udah tunangan sama pacar barunya gitu. Oh, ibu ngerti banget perasaan Mas Sigit nih, pasti sedih, campur aduk. Pokoknya apapun itu dipikirin. Oh iya Bu. Makanya kadang saya suka stres, kadang suka keluar sendiri malam-malam gitu buat ngilangin stres doang Bu. Namanya siapa Mas Sigit mantannya? Nama mantannya itu Rosalia Bu. Oh, lalu kalau begini Mas Sigit, si Rosalia ini kan udah mau tunangan ya.
itu tuh biasanya tuh pengen ke jenjang yang lebih serius. Iya. Menurut saya mah Mas Sigit udah nggak usah ganggu lagi, biar Mas Sigit itu fokus ke kuliah dan pekerjaan Mas Sigit. Menurut ibu ya, Mas Sigit tuh apapun yang ada tentang Rosalia atau mantan Mas Sigit sekarang itu dihapusin dari semuanya, Instagram atau media sosialnya tuh udah semuanya kontaknya dihapusin aja. Menurut ibu mah gitu, biar nggak ganggu pikiran Mas Sigit juga. Boleh tuh Bu sarannya Bu, tapi saya masih ada rasa-rasa gitu Bu, makanya kadang suka berat buat ninggalin dia gitu. Sekarang dari Mas Sigit sendiri ya, apa yang Mas Sigit inginkan setiap melihat kondisi ini, apa sih Mas Sigit inginkan? Yang saya inginkan Bu, saya sih Ngelupain ya sebenarnya paling ya, kayaknya ya. ngelupain ya. Saya pengen banget ngelupain Bu, tapi susah gitu buat ngelupain. Iya, karena kan makanya Mas saya Sigit kan kesini, juga gitu. lumayan lama ya, berapa tahun tuh tadi. Kalau dibilang-bilang mah, kalau anak zaman sekarang nyicil mobil mah itu udah lunas Mas. Udah lama Bu ya, makanya Iya, itu mah aduh saya pusing. bener banget pasti pikiran Mas Sigit tuh ibu ngerasain setiap malam kepikiran, susah tidur, kerjaan gak fokus, kuliah belajar gak fokus. Iya, Ya Mas saya Sigit sampai ya. ditegur Bu sama atasan saya, kok akhir-akhir ini kinerja saya menurun gitu. Terus tugas-tugas kuliah juga banyak yang saya abaikan gitu Bu. Jadinya ya saya merasa kok kayaknya pas ngejauh dari dia kok jadi kayak gini hidupnya gitu. Makanya saya coba ke ibu gitu, siapa tahu ibu ada saran. Tadi kan Mas Sigit kan bilang dengan begadang, terus susah tidur ya. Tidur Bu, orangnya emang, padahal dulu waktu sama dia sih saya ya gampang Bu tidurnya, ya karena nggak ada pikiran apa-apa gitu, pikirannya bahagia terus. Pas nggak sama dia ya jadi gini, kayak ada yang hilang gitu, sesuatu yang hilang gitu. Tadi kan Mas Sigit bilang kalau begadang itu bisa istilahnya bisa inget-inget terus kenangan-kenangan Mas Sigit ya. Menurut Mas Sigit nih, kalau begadang itu emang bisa ngelupain mantan tiba-tiba? Ya nggak bisa sih Bu, yang ada malah tambah parah sih kalau Iya, begadang, malah menurut melamun ya, mikirin dia mulu gitu. bener, menurut ibu mah udah, yang terpenting nggak usah tuh cari tahu lagi mantan Mas Sigit. Pokoknya hapus aja deh semuanya. Ibu yakin deh pelan-pelan aja bisa. Ya saya sih pengennya gitu Bu, karena saya masih yakin dia bakal balik lagi ke saya, makanya saya tahan-tahan aja untuk ngapus media sosial semuanya. Iya, gitu. menurut ibu itu tahap pertama ya buat mendelete kontak, menghapus Instagram dan Facebook lah sebagainya. Oh, itu masih tahap pertama Bu. Oh. Nah, mungkin setelah ini Mas Sigit ingin melakukan apa nih? Menurut Mas Sigit? Lebih fokus kuliah kah? Lebih fokus kerja? Iya, Atau mungkin saya ya itu Bu, fokus kerja lah. Kalau fokus kerja kan juga jadi enak gitu, kalau kerjaannya tambah lebih baik nantinya buat bayar kuliah juga kan jadi lancar gitu. Iya, apalagi kan Mas Sigit kerja sambil kuliah, jadi bisa membahagiakan orang tua Mas Sigit. Pokoknya apapun itu, Mas Sigit sekarang kan masih muda juga. Lupain mantan Mas Sigit semua, itu yang tadi Mas Sigit bilang begadang, terus susah tidur, suka kepikiran. Pokoknya itu dihilangin semua. Pasti Mas Sigit kerjaannya bisa lebih fokus, lebih maksimal. Iya, makanya itu saya ya kalau bisa, makanya saya berdoa lah semoga ada penggantinya, kalau cepat ada penggantinya kan juga. Iya, ini Bu, apalagi Mas Sigit sekarang kan kuliah kerja. Udah cari aja perempuan yang lain, kan masih banyak Mas Sigit. Iya sih Bu, tapi masih belum bisa ngelupain aja karena udah lama banget kan ya. Untuk nyari yang baru kadang memang nggak gampang juga, nggak serak di hati gitu. Kira-kira apa nih planning buat kedepannya dari Mas Sigit tuh biasanya? Planning apa ya Bu? Paling kedepannya saya lebih
biar lebih bisa fokus lagi terhadap kerjaan saya, dan kalau bisa ya lulus wisuda di tepat waktu gitu kan. Karena masa gara-gara masalah wanita ini saya wisudanya jadi keundur-undur sampai setahun atau bahkan 2 tahun kan, juga Iya malu bu sih, sayanya benar. gitu. Pokoknya ibu mah percaya banget deh sama Mas Sigit, dengan keberanian Mas Sigit itu ibu percaya. Pokoknya Mas Sigit gimana pun harus tetap semangat, harus tetap kerja keras, harus tetap memotivasi orang lain Mas Sigit. Pokoknya berbuat baiklah aja Mas Sigit, apapun itu berbuat baik, selebihnya biar Allah yang ngatur semuanya gitu Mas Sigit. Pokoknya Mas Sigit mah sabarin aja, namanya jodoh kan, rezeki nggak ada yang tahu Mas Sigit. Tiba-tiba besok udah ada penggantinya yang lebih baik. Iya, makanya saya juga ya semoga aja deh dapat pengganti yang lebih baik dari dia. Amin. Jangan kayak gini. Kalau kayak gini kan sayanya juga kepikiran mulu gitu. Iya, setelah ini setelah kita melakukan konseling nih Mas Sigit bisa nyimpulin apa yang Mas Sigit dapat nih sekarang, jadinya positif apa ke diri Mas Sigit, lebih tenang kan sekarang atau lebih enak rasanya, sudah plong, sudah bisa curhat dengan ibu. Gimana perasaannya Mas? Alhamdulillah sih Bu, setelah curhat sama ibu ini kayaknya saya dapat masukan kayak yang tadi ibu bilang, ya jangan dipikirin, hapus media sosial biar lebih gampang untuk ngelupain, dan mau usah mikirin karena jodoh ya udah insya Allah ada gitu ya Bu ya. Iya, pokoknya mah udah lupain, fokus ke depan, belajar, kerja yang bagus. Pokoknya mah Mas Sigit apalagi masih muda, udah nggak usah kalau emang seperti itu, misalkan mendelete kontak atau menghapus media sosial itu masih kurang, Mas Sigit coba aja main ke tempat wisata alam. Itu kan kita bisa merefresh otak ya, jadi kan bisa ngelihat pohon-pohon, tanaman-tanaman, jadi lebih mengerti alam, lebih mendekatkan diri pada alam. Itu Mas Sigit juga bisa tuh healing gitu Mas Sigit. Kan di Magelang juga banyak tuh di Borobudurnya. Oh, ibu pernah ke sana? Iya pernah. Di mana? Candi Mendut atau itu di Borobudur di tuh Borobudur ya? Bu. Kalau dulu sih murah Bu daerah sana. Iya, tapi ibu lihat sekarang udah mahal. itunya mahal ya. Itu kenapa sih ya Mas Sigit ya, gara-garanya? Kayaknya ini Bu banyak, katanya sih banyak apa sih namanya kalau ngambil gitu pokoknya. Buat orang kayak ekspor gitu ya. Orang Indonesia kan kalau ngeliat-liat barang gitu kan suka jahil tangannya ya Bu ya. Banyak coret-coretan juga gitu, makanya sekarang dimahalin biar ya yang mau ke situ yang benar-benar niat buat menikmati pemandangan gitu. Tapi ibu salut loh sama orang Indonesia, bagus-bagus semua keindahan alamnya tuh, kayak di Papua. Ibu pengen banget tuh ke sana, ke mana tuh namanya, yang apa tuh Mas Sigit? Labuan Bajo, kayaknya bagus gitu, bisa merefresh pikiran, hati senang, kayak udah nggak ada beban gitu. Bagus kalau daerah sana mau Bu, saya juga belum pernah gitu ya. Iya, ibu pernah tuh waktu dulu ke Jawa Tengahnya, cuma pas ibu waktu udah 2 tahun yang lalu sih, waktu itu pas pandemi. Jadi ibu kesana tuh kayak Malioboro-nya juga sepi ya Bu ya. Ditutup. Pandemi. Iya, makanya ibu nanti deh insya Allah kalau udah ada waktu lagi kesana lagi Bu. Iya, sekarang mungkin kayak udah rame deh. Apalagi ya abis pandemi ini pasti orang pada sumpek juga kan di dalam rumah. Apalagi saya kan dari kemarin saya sumpek di rumah mulu mikirin itu masalah itu. Iya tuh harus banget keluar. Saya nggak ada pikiran tuh Bu buat kayak gitu tuh. Mas Sigit kan di sini tinggalnya kan deket-deket sini, ada nih di mana Bogor, namanya Bogor ya. Paling tuh Hambalang gitu-gitu kan bisa ngeliat keindahan alam, itu bisa merefresh. Saya nggak kepikiran karena mikirin sih, itu ya, jadi nggak pikirannya terpaku dengan pikiran yang itu aja, jadi mandek aja di situ. Padahal pikiran yang lebih bagus banyak gitu ya. Jadi saya mikirin yang kerjaannya juga kasihan kan, jadi terbengkalai. Makanya itu saya juga bingung.
setelah nih, menurut Mas Sigit nih setelah ngelakuin konseling kayak gini, apa yang Mas Sigit rasakan? Ya itu Bu, pikiran saya lebih terbuka sih, alhamdulillah. Jadi yang tadinya cuma terpaku sama dia doang, mantan saya tuh sekarang ya lebih kayak open mind gitu Bu. Pikiran saya lebih plong juga tuh. Saya dengernya seneng banget gitu Mas Sigit bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Boleh kalau gitu kita boleh akhiri aja ya. Nanti kalau emang mau konsultasi lagi bisa yang tadi Ibu bilang, bisa tuh chat Ibu atau nanti datang ke sini lagi ya. Boleh Bu, boleh. Oke, kalau gitu kita akhiri ya Mas Iya, Sigit Bu. ya. Makasih udah datang ke sini Iya, Bu, jauh-jauh, saya udah makasih, sampai Bu. bisa ngeliat Google Map ke sini. Untung Eh, aja nggak saya- nyasar. Iya, Soalnya biasanya alhamdulillah. nyasar kalau ada orang ke sini tuh Google Maps-nya di mana, tempatnya di mana. Untung aja Mas Sigit Alhamdulillah sih. masih muda kan jadi ngerti. Saya tadi juga sempat nanya-nanya Bu sama tukang gorengan. Ya udah sih kalau gitu. Makasih ya Mas Sigit atas Baik, Bu, waktunya. sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.